Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobusta, ngobrol santai tapi nyata. Ngobusta kali ini akan menceritakan kisah nyata yang ditulis oleh Mas Doni Permana yang berjudul Sarang Hantu. Bagaimana keseruan ceritanya? Kita saksikan di Ngobusta, ngobrol santai tapi nyata. Setiap orang yang mengisi rumah tersebut selalu jatuh sakit. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia karena teror yang mereka terima saat mengisi rumah tersebut. Keramik dan tanahnya tiba-tiba terbuka. Dengan jelas terlihat pocong seorang laki-laki dan di atas dadanya ada golok cukup besar. Saat Dadan turun dari plafon rumah karena pekerjaan pemasangan instalasi listriknya telah selesai. Di saat lampu rumah akan dinyalakan, terlihat percikan api di plafon rumah yang disangka ada korsleting listrik. Buru-buru Dadan naik lagi ke plafon rumah. Pantas saja rumah ini tidak ada yang mau menempati. Ternyata ada kamu di sini, ucap Dadan di atas plafon rumah. Percikan api tersebut ternyata berasal dari fosil keong buto. Keong buto itu berwarna sangat merah, seperti habis dibakar dan mengeluarkan asap cukup tebal di atas plafon. Samar terlihat sosok perempuan dari asap tersebut. Pergi kau, jangan ganggu tempat tinggal kami, atau kamu mau sakit seperti penghuni sebelumnya. Ucap perempuan tersebut. Rumah ini akan diisi bapakku. Kamu salah orang berbicara seperti itu. Kita lihat saja, kamu atau aku yang akan pergi. Hahaha, jawab Dadan. Bukannya tadi kamu lihat sendiri siapa penguasa rumah ini? Dia tuan kami di sini. Ucap perempuan lagi. Gak takut, jawab Dadan sambil membawa buto tersebut turun ke bawah. Di saat Dadan mau turun dari plafon, keramik dan tanah di dalam rumah kembali terbuka. Sosok pocong yang saat pertama kali dilihat menutup mata, kini mata tersebut terbuka dan melotot ke arah Dadan di atas plafon rumah. Golok yang masih di sarungnya perlahan terbuka sendiri. Pak, kita akan perang, ucap Dadan di atas plafon. Ini adalah cerita kakek, ayah dan pamanku sebagai aktor kisah ini. 2015 di mana kisah ini terjadi. Pagi yang cerah, terbitnya sang surya selalu disambut dengan senyuman manis oleh kakek. Hal yang selalu dilakukan setiap hari untuk menghirup udara jernih di pagi hari. Menyiram tanaman dan memberi makan ternak di belakang pekarangan rumah, kegiatan rutin setiap paginya sebelum ia pergi ke ladang. Assalamualaikum, ucap salam dari luar pagar halaman belakang rumah. Waalaikumsalam, sini masuk ke dalam, pintu pagarnya tidak dikunci, jawab Kiki. Pria parubaya pun masuk ke dalam halaman. Tumben pagi hari main kesini, ucap Kiki. Kebetulan lewat, saya dikabari kalau hari ini kolam ikan di Jangari mau dipanen sama penjaga bagan. Sekalian saya mampir dulu aja ke sini, Ang, jawab pria parubaya. Dan Aang Kiki nama lengkap kakekku. Saat itu kakekku tinggal di Cibalagung, daerah Cianjur. Dan tamu pria parubaya yang datang adalah sahabat dekat kakek. Semoga hasil panen ikannya memuaskan ya, ucap Kiki. Amin. Sebenarnya dari kemarin saya ingin main ke sini, Ang. Ada hal yang ingin saya utarakan, ucap Iman, sebut saja namanya Iman. Ayo kita ngobrol di dalam sambil ngopi, jawab Kiki. Tidak usah,
Saya buru-buru. Gini Ang, 7 tahun ke belakang saya beli tanah di daerah Mande. Terus saya bangun rumah di sana, ucap Iman. Terus, ucap Kiki. Saya bangun rumah itu buat dijual lagi. Hitung-hitung investasi saja, rumahnya bagus. Dan setelah jadi ada yang beli. Karena saya tawarkan untuk dijual, tapi yang beli rumah balikin lagi uangnya. Dia hanya tinggal kurang dari 1 bulan. Katanya rumah itu banyak hal di luar nalar. Dan kakek tua yang menempati rumah itu meninggal di rumah sakit, jelas Iman. Sudah tua saja, kita juga bakalan meninggal menyusulnya kelak. Tinggal nunggu waktunya aja, jelas Kiki. Keluarga yang beli rumah minta dibalikin lagi uangnya dan memberi uang lebih karena tidak jadi membeli sebagai ucapan maaf. Saya balikin lagi saja uangnya, toh belum dipakai juga, daripada ribut, jelas Iman. Sekarang rumahnya sudah terjual belum? Tanya Kiki. Sekarang rumahnya terbengkelai, tapi bangunan rumahnya masih bagus. Saya berhenti jualin rumah itu karena lebih dari 10 pembeli minta dibalikin lagi uangnya. Pokoknya kurang dari 1 bulan pembeli menempati rumah itu pada sakit dan banyak teror karena hal di luar nalar setiap harinya, jelas Iman. Sekarang mau bagaimana? Tanya Kiki. Kamu isi aja Ang rumahnya, sayang mubazir, ucap Iman. Ya sudah, ntar saya main ke sana. Jika rumah itu sudah bisa ditempati, jual lagi saja, jawab Kiki. Ini kunci rumahnya, sudah saya bawa. Tanyain saja rumah saya yang mana sama warga kampung di sana. Pokoknya tidak jauh dari rumah itu ada pohon beringin yang sangat besar. Oh iya, rumahnya gak ada listriknya. Setiap saya ganti lampu yang rusak, lampunya mati mulu. Mungkin banyak kabel yang putus di plafon rumahnya, ucap Iman. Gampang itu mah. Ada anak saya yang ngerti masalah listrik, jawab Kiki. Ya sudah, saya berangkat dulu. Isi saja rumahnya, mubazir, rumahnya terbengkelai. Assalamualaikum, ucap Iman sambil pamit meninggalkan Kiki. Waalaikumsalam, balasan salam dari Kiki. Singkat cerita, Kiki tidak langsung mengunjungi rumah yang disuruh untuk menempatinya. Dia pergi ke ladang terlebih dahulu. Setelah duhur, ia pulang lagi ke rumah. Makan, sholat, dan setelah istirahat dirasa cukup, baru ia pergi mengunjungi rumah kosong tersebut menaiki ojek, biar langsung sampai ke sana. Dan benar saja, di dekat rumah tersebut ada pohon beringin yang sangat besar. Bahkan akarnya pun bisa dipakai ayunan oleh anak kecil di kampung tersebut di saat sore hari. Halaman rumah yang luas, bangunan rumah nampak bagus dari luar. Pantas saja banyak yang tertarik untuk membeli rumah tersebut. Sampurasun, ucap salam bahasa Sunda sebelum Kiki masuk ke dalam rumah setelah membuka kunci rumahnya. Rampes. Balasan salam sangat riuh dan bergema di dalam rumah. Pantas saja pembeli rumah ini tidak ada yang betah. Ternyata rumah ini sarang hantu. Kiki berbicara sendiri di dalam rumah sambil melihat-lihat isi rumah. Suara sangat riuh dari dalam rumah. Jangan cuma berani tertawa, tunjukkan wujudmu yang sopan kalau ngomong sama orang tua, ucap Kiki. Kenapa? Masalah buatmu? Perempuan berambut panjang keluar dari kamar mandi, memakai baju merah yang sudah sangat lusuh. Kelopak matanya tinggal sebelah, sebab kelopak mata satunya dipenuhi belatung. Ternyata kamu toh biang keroknya, jawab Kiki. Sosok perempuan menyeramkan tersebut malah tertawa kegirangan di depan pintu kamar mandi. Kucukur rambutmu biar tahu rasa, ucap Kiki sambil menghampiri perempuan tersebut. Kiki melangkahkan kakinya ke sosok perempuan berbaju merah tersebut.
Tatapan kosong dari mata perempuan seakan mau menakuti Kiki. Kurang dari setengah meter, Kiki menghentikan langkahnya. Kini mereka berdua saling bertatap muka. Tiba-tiba perempuan itu membuka mulutnya sangat lebar. Bau busuk yang sangat menyengat hidung keluar dari aroma mulutnya sambil tertawa cekikikan. Memangnya saya akan takut, mulut bau bangkai juga, ucap Kiki sambil menjambak rambut hantu perempuan di depan pintu kamar mandi. Hal tak terduga pun terjadi. Saat Kiki menjambak rambut hantu perempuan, kepala hantu perempuan itu copot dari lehernya. Kini kepala perempuan itu terpisah dari tubuhnya. Ampun, ampun, mau kau apakan saya? Ucap hantu kepala perempuan yang kini dipegang tangan kanan Kiki. Kamu berhadapan sama orang yang salah, ucap Kiki sambil melempar hantu kepala perempuan yang copot dari tubuhnya ke dalam kamar mandi. Belum sampai kepala tersebut mengenai tembok kamar mandi, tiba-tiba tubuh dan kepala yang dilempar menghilang. Keluar semua, jangan hanya bisa bersembunyi. Saya hanya takut sama Tuhan, bukan sama setan seperti kalian yang bisanya cuma mengganggu manusia lemah, ucap Kiki. Kakek tua itu hebat. Dia harus melawan sama Tuhan kita. Gak bakal kuat kalau kita yang melawan, bisik Ryu, sosok tanpa wujud di dalam rumah. Keluar, jangan hanya ngomong doang. Bilang sama tuanmu, rumah ini besok akan saya tempati, ucap Kiki lantang, tapi entah sama siapa dia bicara. Tiba-tiba semua pintu di dalam rumah, pintu depan, pintu kamar dapur, kamar mandi terbuka dan tertutup sendiri dengan cepat. Angin berhembus sangat kencang dari luar rumah masuk ke dalam dan membuat peci Kiki terbang. Di saat Kiki berjongkok untuk mengambil pecinya di lantai yang diterbangkan oleh angin, terdengar suara langkah kaki dari lantai 2 turun ke bawah. Terlihat dengan jelas saat Kiki melirik dengan matanya ke arah tangga lantai 2. Kaki besar hitam dan dipenuhi bulu di sekitar kulitnya. Ternyata yang mau turun dari lantai 2 adalah genderuwo. Selangkah demi selangkah, makhluk mengerikan itu menuruni anak tangga. Kini semua tubuhnya terlihat jelas. Tatapan mata yang sangat tajam melihat ke arah Kiki yang sedang jongkok untuk mengambil peci. Begitupun Kiki melihat makhluk menyeramkan itu dengan tatapan mata yang tajam. Rambut gondrong, ada 2 taring panjang di giginya. Mulutnya terus mengeluarkan air liur. Kuku hitam panjang di jari tangan dan kaki. Tubuhnya dipenuhi bulu lebat. Perut sangat buncit, itulah adalah gambar makhluk tersebut. Kemudian Kiki berdiri dan mengangkat salah satu tangannya. Didekatkan ke telinga, Kiki mengumandangkan azan. Seketika angin kencang yang masuk ke dalam rumah berhenti. Semua pintu di dalam rumah yang tadinya buka tutup sendiri pun berhenti setelah Kiki mengumandangkan azan pada bait pertama. Dan setelah bait kedua bacaan azan selesai, terdengar suara kesakitan, tangisan, teriakan ampun yang terus menerus hingga tak terdengar lagi. Saat Kiki mau melanjutkan bait ketiga bacaan azan, kamu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Semua penghuni rumah sampai sekarat karena mendengar lantunan azanmu, ucap makhluk menyeramkan. Kiki tidak menghiraukan ocehan makhluk menyeramkan itu. Dia terus melantunkan bacaan azan hingga selesai. Aku mengaku kalah dan aku akan pergi. Tapi saya ingatkan di rumah ini ada penguasanya. Belum tentu kamu bisa mengalahkannya, ucap makhluk menyeramkan sebelum menghilang. Tidak lama setelah Kiki mengumandangkan azan, kini terdengar lantunan azan asar di speaker masjid yang berada di kampung tersebut. Segera Kiki keluar rumah, menutup dan mengunci kembali pintu untuk segera sholat berjamaah di masjid terdekat. Singkat cerita, Kiki menunaikan sholat berjamaah. Sebelum Kiki kembali pulang ke rumahnya, ia disapa oleh imam dan beberapa orang makmum yang sholat berjamaah.
"Assalamualaikum," ucap salah satu jamaah masjid. "Waalaikumsalam," balasan salam dari Kiki. "Mohon maaf sebelumnya, sepertinya Abah bukan warga kampung sini ya?" ucapan sopan dari salah satu makmum. "Betul sekali Pak, saya bukan warga kampung sini. Tadi saya habis melihat rumahnya Bapak Iman," jawab Kiki. "Abah mau menempati rumah itu bukan? Bukannya saya mau menakuti, tapi lebih baik jangan Bah," ucap salah satu makmum. "Betul Bah, rumah itu bak sarang hantu. Hampir setiap warga yang melewati depan rumah tersebut selalu ditampakkan hal menyeramkan. Suara teriakan, tertawa, maupun menangis selalu menjadi momok yang menakutkan buat warga. Bahkan penampakan perempuan berbaju merah selalu menampakkan wujudnya di siang hari," ucap salah satu makmum yang ikut nimbrung. "Oh begitu ya Pak," ucap Kiki sambil menganggukkan kepala mendengarkan secara seksama. Setiap yang menempati rumah itu selalu kerasukan, bahkan sampai berhari-hari. "Walaupun sudah saya keluarkan jinnya, jin yang lain masuk lagi," ucap imam masjid. "Iya, betul sekali bapak-bapak. Saya merasakan hawa negatif setelah berada di rumah itu. Rencananya besok pagi saya mau membersihkan rumahnya. Soalnya mau saya tempati," jawab Kiki. Semua makmum masjid saling tatap mendengar ucapan Kiki yang mau menempati rumah yang sudah lama kosong tersebut. "Yang benar Bah, Abah mau menempati rumahnya. Tapi di rumah itu," ucap makmum, "insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Hantu perempuan yang selalu ganggu warga kampung itu pun tidak akan menampakkan wujudnya lagi," jelas Kiki. "Tadi ketemu bukan sama hantu perempuan baju merah itu?" tanya makmum lagi. "Iya Pak, atas izin Tuhan kepalanya saya putuskan," jawab Kiki. Kiki pun pulang lagi ke rumahnya dan meninggalkan masjid maupun rumah kosong yang keesokan harinya mau dibersihkan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat itu Kiki hanya menyiram dan memberi makan ternak saja, tidak pergi ke ladang, melainkan pergi ke rumahnya Dede. Dede adalah anak keempat kakekku. Kebetulan saat itu Dede sedang berada di rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Kiki di depan warungnya Dede. "Waalaikumsalam," ucap Dede langsung bergegas keluar warung setelah tahu bahwa tamu yang datang adalah ayahnya. "Pak, tumben pagi hari main ke sini," ujar Dede setelah mencium tangan ayahnya. "Sengaja Bapak datang pagi, takut kamu keburu belanja ke pasar," jawab Kiki, karena tahu kalau siang hari anaknya pasti pergi ke pasar buat belanja keperluan warung. "Emang ada apa Pak?" tanya Dede setelah berada di ruang tamu dan telah menyiapkan kopi hitam kesukaan bapaknya. "Bapak disuruh ngisi rumahnya Pak Iman. Kemarin Bapak sudah cek rumahnya. Bapak kesini buat minta bantuan kamu untuk membersihkan rumahnya karena kotor dan berantakan sekali rumahnya," jelas Kiki. "Ya sudah, saya tutup warung dulu. Bapak udah makan belum?" ucap Dede. "Sudah, tadi di rumah. Ya udah tutup aja warungnya buat hari ini mah," jawab Kiki. Dede di rumahnya cuma sendiri. Beberapa tahun lalu dia berpisah dengan istrinya. Dan berangkatlah Dede dan Kiki ke rumah kosong lagi untuk membersihkannya. Saat sampai di depan rumah kosong tersebut, Dede hanya tersenyum manis. Itu penampakan bajunya kayak pakai kebaya, tapi kepalanya tidak ada Pak, ucap Dede yang belum turun dari sepeda motornya. "Kemarin Bapak putusin kepalanya, dia masih ada karena belum Bapak pindahkan hantunya," jelas Kiki yang sudah turun dari sepeda motor. "Assalamualaikum Bah," ucap salah satu warga yang rumahnya dekat dengan rumah kosong tersebut. "Waalaikumsalam," sontak Kiki dan Dede menjawab ucapan salamnya. "Tadi malam," ucapan tetangga sambil melihat ke dalam rumah kosong tersebut. "Tadi malam kenapa?" tanya Dede. "Tadi malam
ada yang ngetuk-ngetuk pintu rumah, dan bukan hanya rumah saya yang diketuk. Saat saya buka pintunya, betapa kagetnya saya. Ternyata ada hantu berbaju merah dan tidak ada kepalanya. Jelas tetangga. Barusan saya juga lihat hantunya ada di dalam rumah, tuh di balik jendela, jawab Dede. Semua penghuni yang ada di dalam rumah belum saya pindahin. Insya Allah ntar malam tidak ada yang ngetuk pintu rumah lagi. Kiki ikut andil dalam obrolan. Iya bah, pindahin saja makhluk astralnya. Semua rumah warga yang dekat sama rumah kosong tersebut selalu dinampakin makhluk astral. Apalagi kalau sudah masuk senja, gaduh sekali di dalam rumah, seperti ada hajatan. Jelas warga. Obrolan pun berhenti saat terdengar samar suara di dalam rumah. Bah, saya pamit dulu, ucap tetangga yang segera beranjak pergi. Dede tidak begitu kaget mendengar maupun melihat makhluk astral yang menyeramkan, karena Dede selalu ikut mengantar kalau bapaknya ada yang meminta bantuan untuk mengusir makhluk astral. Sebelum membuka pintu kunci rumah, Kiki diam sejenak untuk membaca doa, meminta perlindungan dan kelancaran kepada Tuhan untuk membersihkan rumah kosong tersebut. Lalu Kiki membuka pintu rumah itu. Mau pergi sendiri, diusir atau dipindahin? Di sini bukan tempat kalian berada. Rumah ini akan saya tempati. Sekali lagi saya mendengar keluhan warga yang diganggu oleh kalian. Kumakan kamu atas izin Tuhan, ucap Kiki di depan pintu dengan nada lantang. Dan tidak ada kejadian mistis setelah Kiki berucap sendiri. Rumah dibersihkan oleh Dede dan Kiki. Butuh waktu seharian untuk membersihkan rumah kosong tersebut. Sebelum mereka berdua pulang kembali ke rumah, Kiki berucap, besok pagi kamu beritahu Dadan, bilang sama dia bapak mau pindah rumah, beli kabel sama lampu sebelum ke rumah kosong ini lagi. Semua kabel dan lampunya mati, biar Dadan aja yang bantuin pasanginnya. Iya pak, jawab Dede. Dan mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Hari pun berganti. Pagi sekali Dede ke rumah Dadan untuk meminta bantuan memasang instalasi listrik di rumah kosong yang mau ditempati Kiki. Singkat cerita, Dadan tidak menolak untuk memasang aliran listrik yang kabel banyak putus. Sebelum ke rumah kosong itu lagi, Dede dan Dadan membeli kabel dan lampu dulu di toko peralatan listrik. Singkat cerita, setelah kabel dan lampu sudah dibeli, Dadan dan Dede sampai di depan rumah kosong tersebut, yang ternyata Kiki sudah sampai duluan karena pintu rumah sudah terbuka. Pasti rame, rumahnya sarang hantu, ucap Dede seakan menakuti Dadan. Dadan hanya tersenyum mendengar ucapan Dede, dan di saat Dadan mau masuk ke dalam rumah, tepat di depan pintu langkah Dadan terhenti. Tiba-tiba lantai rumah dan tanahnya terbuka sendiri. Terlihat dengan jelas sosok seorang pria dengan kumis tebal terbaring. Pria itu dikafani dan di atas dadanya ada golok yang cukup besar. Itu adalah pocong. Dadan terdiam menyaksikan hal di luar logika tersebut untuk beberapa saat. Kang, ucap Dede yang sudah ada di dalam. Di saat Dadan mengedipkan mata, lantai rumah kembali seperti semula, dan Dede tidak melihat pocong yang sedang terbaring di bawah lantai. Masuklah Dadan ke dalam rumah yang cukup luas. Ada 4 kamar, ruang tamu maupun ruang makan cukup luas ukurannya. Dan di atas lantai 2 ada 1 kamar dan ruang tamunya. Pak, Bapak, ucap Dede memanggil Kiki, yaitu ayah Dadan dan Dede di ruang tamu. Kiki pun keluar dari toilet setelah Dede memanggil-manggil namanya. Dede langsung mendekati Kiki dan mencium tangannya. Berangkat jam berapa tadi? Ucap Dede setelah mencium tangannya Kiki di ruang tamu. Dadan mendekati Kiki perlahan. Saat dia berhadapan dengan Kiki, hal mengejutkan pun terjadi. Dadan bukannya salaman dengan ayahnya karena jarang berjumpa, dia malah mencekik leher ayahnya sendiri. Kang, kamu kenapa? Lepasin Kang, kamu mau bunuh ayah sendiri,
Sontak Dede kaget karena melihat Dadan mencekik ayahnya dan berusaha untuk melepaskan cekikan tangan Dadan. "Kamu yang sadar, mau aja ditipu hantu," ucap Dadan dengan nada lantang. "Saya tidak akan tertipu dengan mainan anak-anak. Kamu salah orang kalau mau menipuku. Kubunuh kau karena berani menyerupai ayahku," ucap Dadan. "Ampun, jangan cekik saya. Lepaskan, ampun," ucap Kiki. Tapi Dede terus berusaha melepaskan cekikan Dadan. Takut sosok yang menyerupai ayahnya bukanlah hantu. "Assalamualaikum," ucapan salam dari luar rumah lalu masuk ke dalam. "Deh, itu ayah kita yang asli," ucap Dadan yang masih mencekik hantu yang menyerupai ayahnya. Saat Kiki datang, sosok yang menyerupai ayahnya berubah menjadi makhluk berbulu dengan wajah menyeramkan. Langsung Dadan membaca doa untuk membakar jin yang menyerupai ayahnya, dan tubuh makhluk menyeramkan itu mengeluarkan asap. "Panas, ampun jangan bakar saya," ucap jin sangat kepanasan. Keluar asap hitam yang sangat banyak dari tubuhnya. Kemudian jin tersebut menghilang. "Buset dah, kita semua bisa mati kalau tidak pergi dari rumah ini. Enggak bapaknya, enggak anaknya bisa bunuh kita semua kalau masih ngeyel untuk diam di sini. Kabur, ayo kabur." Suara ribut terdengar jelas namun tidak ada wujudnya. "Pergi kalian semua," ucap Dadan lantang, tapi entah pada siapa ia berkata. Setelah jin yang dicekik Dadan menghilang, segera ia mendekati ayahnya untuk mencium tangannya. Dede hanya menggaruk-garukkan kepala karena ia tertipu oleh jin yang menyerupai bapaknya. Tidak banyak obrolan yang mereka bicarakan, walaupun barusan telah terjadi hal di luar nalar antara ayah dan kedua anaknya di rumah kosong tersebut. Seakan mereka bertiga cuek. Dan Dadan pun menaiki plafon rumah untuk mengecek dan mengganti kabel yang putus agar semua lampu rumah bisa dinyalakan kembali. Saat Dadan naik ke atas plafon rumah, hawanya begitu pengap. Helaan nafas terdengar samar, menandakan di atas plafon seperti ada orang yang berkerumun dalam satu ruangan. Dadan pun membaca doa untuk mengusir dan membakar jin yang bandel karena tidak mau meninggalkan rumah yang hendak diisi ayahnya. "Ampun, panas. Jangan bakar kami. Kami akan pergi." Suara gemuruh kesakitan, namun tidak ada sosoknya di atas plafon rumah. Suara teriakan minta ampun dari sosok tanpa wujud tidak terdengar lagi. Setelah Dadan selesai membaca doa untuk mengusir makhluk tak kasat mata, dan pengapnya hawa di atas plafon rumah pun kembali normal. Walaupun tidak dipungkiri masih banyak pasang mata yang sangat marah memperhatikan Dadan. Tapi Dadan seakan cuek saja, walaupun ia tahu kalau makhluk astral yang masih bertahan tingkatannya lebih tinggi. Satu persatu kabel listrik diganti karena hampir semua kabelnya putus. Dadan bagian memasang di atas plafon, sedangkan Dede yang memasang lampunya di bawah. Jadi cepat kelar kerjaannya. "Dek, semua kabel listriknya telah terpasang. Coba nyalain KWH-nya," teriak Dadan di atas plafon. "Bentar Kang, tinggal masang lampunya," teriak Dede dari bawah. Dan setelah lampunya terpasang, Dede nyalain KWH-nya beserta lampunya. "Tinggal lampu ruang tamu yang gak mau menyala Kang," teriak Dede memberitahu Dadan. "Saya cek lagi, mungkin ada yang belum nyambung kabelnya," teriak Dadan. Tapi saat Dadan cek kabel ruangannya, semua kabel telah tersambung. "Deh, coba nyalain lagi," teriak Dadan. "Masih belum tersambung Kang," teriak Dede. Kabel yang tersambung ke ruangan tamu pun dicek kembali menggunakan tespen. Anehnya, tespen menyala, menandakan aliran listrik telah mengalir. "Ganti lampunya, barangkali rusak," teriak Dadan. "Sudah Kang, tapi masih gak mau menyala lampunya," teriak Dede. Dadan pun pusing mengapa hal ini terjadi. Padahal semua kabel telah tersambung
aliran listrik sudah mengalir. Harusnya lampunya bisa dinyalakan. Dadan memutuskan turun dari plafon, biar dia sendiri yang menyalakan lampunya. Di saat Dadan mau turun dari atas plafon, tiba-tiba lantai dan tanahnya kembali terbuka. Sosok pocong yang pertama kali dilihat saat mau masuk ke dalam rumah, kini menampakkan wujudnya kembali. Pantas saja lampunya tidak mau menyala. Ternyata digangguin sama kamu, ucap Dadan yang hendak turun dari plafon. Golok yang berada di atas dadanya perlahan keluar sendiri dan terbang sendiri seakan mau menusuk tubuh Dadan. Golok yang terbang tepat menusuk dada Dadan, tapi Dadan tidak menangkis ataupun menghindar, seakan dia pasrah kalau ia mau ditusuk golok. Dengan tatapan mata yang tajam, Dadan menatap pocong yang masih terbaring, tidak menghiraukan golok yang terbang mau menusuk dadanya. Golok itu tepat mengenai dada Dadan, tapi goloknya tidak mampu menembus dadanya, hanya merobek baju yang ia kenakan saja. Sontak Dadan pun memegang gagang golok yang hendak menusuk dadanya, dan golok pun diambil lalu mengarahkan golok tersebut untuk menusuk pocong yang sedang terbaring. Golok tersebut menusuk tanah, hanya berjarak beberapa inci dari kepala pocong tersebut, dan membuat pocong yang terbaring membuka matanya. Pocong itu melotot lalu duduk. Hahaha, mau mati 2 kali rupanya, ucap Dadan. Kenapa kau tidak tusukkan golok itu ke dadaku? Bukan hanya kamu yang tidak mempan senjata tajam, ucap pocong bergema. Dadan hanya tersenyum manis mendengar perkataan tersebut setelah pocong itu berucap. Tiba-tiba Kiki datang menghampiri pocong yang duduk sambil membawa bantal bekas penghuni sebelumnya. Sombong amat, memang dulunya bekas apa kamu, jawara, ucap Kiki sambil memukul kepala pocong tersebut menggunakan bantal. Dari mana kau tahu kelemahan semua kejayaanku, kakek tua? Aduh, sakit. Ampun. Guling-guling sekalian. Masa bekas jawara kalau sama bantal yang isinya cuma busa, ucap Kiki. Sialan kalian semua. Kalian tidak akan menang melawan tuanku, ucap pocong sebelum menghilang kembali. Hahaha, pergi laporkan sana, ucap Dadan. Dede hanya menggaruk kepala, tanda ia keheranan karena Dede tidak bisa menyaksikan yang baru saja terjadi. Dadan pun turun dari atas plafon menggunakan tangga kayu saat menaikinya. Lalu ia sendiri yang coba menyalakan lampu ruang tamu. Saat stop kontak lampu dinyalakan, lampu hanya menyala sebentar lalu mati lagi, dan terlihat jelas asap pekat keluar dari lubang plafon. Segera Dadan naik kembali ke atas plafon, takut terjadi korslet listrik yang bisa menyebabkan kebakaran. Di atas plafon penuh dengan asap tebal, tepat di atas ruang tamu, terlihat percikan api. Segera Dadan mendekati sumber percikan api tersebut untuk segera dipadamkan. Tapi kenyataannya bukan karena korslet listrik percikan api tersebut, melainkan oleh fosil keong buto yang merah menyala dan mengeluarkan asap tebal. Keluar semuanya kalau berani, bisanya cuman usil doang, ucap Dadan sangat kesal karena pekerjaannya memakan waktu lama. Soalnya dari pagi hingga jam 8 malam, lampu ruang tamu belum bisa dinyalakan. Setelah Dadan berucap, samar terlihat sosok perempuan dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mata melotot, menandakan ia sangat marah. Pergi kau dari rumah ini. Jangan ganggu tempat kami. Kalau tidak, kalian akan sakit seperti penghuni sebelumnya, ucap sosok perempuan sambil menunjuk Dadan, menandakan ia sangat marah. Kamu salah orang berani ngomong begitu. Kita buktikan kamu atau aku yang akan pergi dari rumah ini, Dadan menjawab dengan tatapan yang sangat tajam ke arah sosok perempuan yang wajahnya sangat menyeramkan. Lalu Dadan mengambil fosil keong buto yang merah menyala dan mengeluarkan asap. Saat digenggam oleh tangan Dadan, asap yang masih keluar seketika berhenti, tapi warna merah menyala tidak menghilang,
menandakan fosil keong tersebut sangat panas. "Kamu mau pergi dari rumah ini atau kuhancurkan rumahmu?" ucap Dadan. "Jangan kau hancurkan rumahku. Jika kau hancurkan, maka aku juga akan ikut mati. Ampun, saya mengaku kalah," pinta hantu perempuan. "Pergi sekarang juga dari hadapanku. Muak sekali melihat wujudmu," Dadan berucap sangat marah. Wujud perempuan tersebut memakai kain putih yang sangat lusuh. Kulit dan mukanya digerogoti banyak sekali belatung. Bahkan tengkorak wajah dan tulang tubuhnya sampai terlihat. Bau bangkai sangat menyengat keluar dari aroma tubuhnya. "Baik, saya akan pergi. Tapi jangan kau hancurkan rumahku. Saya mohon," ucap hantu perempuan sebelum menghilang dari depan pandangan Dadan. "Coba sekarang nyalain lagi lampu tengah rumahnya," teriak Dadan di atas lubang plafon. "Sudah nyala, Kang," jawab Dede dari bawah. Sebelum Dadan turun dari lubang plafon ke bawah, Dadan melirik ke arah kabel ruang tamu, yang ternyata kabelnya tidak terpasang ke lampu ruang tamu. Benar-benar dikerjain sama hantu rumah ini. Masa kabel nggak nyambung, lampunya menyala? Bisik Dadan kesal dalam hati. "Matiin lagi deh, saya mau rapiin dulu kabelnya," pinta Dadan. Lampu di ruang tamu dimatikan, kemudian Dadan menyambung kembali kabelnya. "Sekarang nyalain lagi, kabelnya sudah rapi," teriak Dadan dari lubang plafon. Tapi saat lampu dinyalakan, tetap saja tidak mau menyala saat kabel sudah terpasang rapi ke ruang tamu. "Pak, mau ngerjain saya bukan? Saya capek ingin istirahat. Udah tahu juga saya dikerjain, diem saja," ucap Dadan kesal sambil turun. "Hehe, Bapak pengen tahu saja sejauh mana kesabaranmu. Jangan marah begitu dong," jawab ayahnya sambil tersenyum bahagia melihat Dadan kesal. "Iseng banget punya bapak pakai muji segala rupa. Beresin sendiri hantunya. Semua kabel sudah rapi terpasang." Dadan sangat kesal karena merasa dikerjai ayahnya sendiri. "Bikinin kopi deh, kasihan anak bapak satu ini marah-marah," ucap Kiki. Kiki pun menggelar sajadah, lalu bersidekap untuk memohon pertolongan kepada Tuhan agar semua gangguan dari makhluk astral dihilangkan. Banyak sekali suara teriakan minta tolong, kesakitan, dan akan pergi dari rumah tidak akan mengganggu lagi. "Ampun, saya akan pergi dari rumah ini. Panas, jangan bakar kami akan pergi," teriakan sangat riuh tanpa wujud terdengar jelas. "Sekarang nyalain lampu ruang tamu," ucap Kiki setelah beres berdoa. Dan benar saja, lampu menyala sebagaimana mestinya. "Nyalakan lampunya," ucap Kiki melirik ke arah Dadan yang sedang menghirup sebatang rokok. "Tahu ah, punya bapak jahil banget," jawab Dadan ketus karena masih kesal. Pekerjaan pemasangan listrik pun selesai tepat jam 10 malam dan Dadan meminta diantarkan pulang ke rumah kepada Dede. Saat berada di luar rumah, jelas sekali sosok bersayap sedang terbang menunggu di luar rumah. Wujud ular tapi bersayap dan kakinya seperti manusia. "Saya sudah capek mau pulang," ucap Dadan. "Saya menampakkan wujud hanya untuk memberitahu kalau saya dan semua penghuni rumah akan pindah dari rumah ini," ucap makhluk menyerupai ular. "Tapi akan ada resiko yang kalian terima jika tetap ingin tinggal di sini," ucapnya lagi sebelum terbang dan menghilang di tengah kegelapan malam. Kiki, Dede, dan Dadan tidak terpengaruh akan ucapan makhluk tersebut, seakan bodoh amat akan ancamannya. Dadan pun pulang dan rumah kosong tersebut dihuni oleh ayahnya. Tidak ada lagi gangguan oleh makhluk astral setelah rumah itu dihuni Kiki. Tapi gangguan yang diterima adalah kepada siapa saja yang hendak bersilaturahmi ke rumah kosong tersebut yang berniat bertemu dengan Kiki. Seminggu kemudian setelah rumah kosong itu ditempati Kiki, "Assalamualaikum," ucap Pak Iman di telepon.
Waalaikumsalam, jawab Kiki. Sekarang tinggal di mana, Ang? Sudah seminggu saya ke rumah yang di Cibalagung, kamu tidak ada di sana. Tanya Iman membuka percakapan. Lah, kan saya tinggal di rumah kamu, Man. Rumahnya sudah bisa ditempati sekarang, jawab Kiki. Oh iya, feeling saya juga kamu sekarang di rumah itu. Tapi, ucap Iman. Tapi kenapa, Man? Tanya balik kepada Kiki. Sudah 1 minggu saya berusaha ke rumah itu, tapi selalu aja ada gangguan. Yang pertama, mobil gak kuat nanjak di tanjakan pas kebun bambu setelah masuk ke kampungnya. Hari kedua, saya pakai motor. Motornya juga gak kuat nanjak, dan pas setelah Isya saya coba untuk ke rumah itu lagi. Pas di tengah tanjakan, motor juga gak kuat nanjak. Saat ku tengok ke belakang, ternyata ada hantu tanpa kepala yang duduk di jokku. Saya sampai jatuh terguling-guling saking takutnya, dan tidak terhitung jumlahnya beberapa kali saya terjatuh. Tangan dan kaki sampai terluka parah karena hantu berkepala buntung terus mengejar. Jelas Iman ditelepon. Kapan kejadiannya kamu dikejar hantu kepala buntung? Kamu celaka bukan karena hantu, tapi karena kamu yang takut hantu. Perkuat keimananmu kepada Allah, Man. Kiki kaget mendengar ucapan Iman yang dikejar hantu berkepala buntung. Iya, saya sudah berusaha tidak takut, tapi tubuh ini lari dengan sendirinya, jawab Iman. Itu namanya kamu takut. Gimana sekarang lukanya? Sudah sembuh belum? Tanya Kiki. Sudah mendingan. Pinginnya sekarang main ke sana, tapi takut motornya tidak kuat nanjak lagi, ucap Iman. Saya tunggu di kebun bambu pas tanjakannya. Kalau kamu mau main ke sini, jawab Kiki. Ya sudah, sekarang saya berangkat. Assalamualaikum, ucap Iman di telepon. Waalaikumsalam, jawab Kiki sambil menutup telepon. Kiki bergegas untuk menjemput Iman di tanjakan kebun bambu sebelum masuk ke kampungnya. Punten, hal yang biasa diucapkan saat hendak melewati jalan karena di warung banyak orang yang sedang ngopi dan belanja. Silakan, mau kemana? Jawab dan tanya salah satu warga yang sedang ngopi. Mau jemput teman di tanjakan sebelah sana. Katanya tiap mau bersilaturahmi ke rumah, kendaraannya tidak kuat nanjak, jawab Kiki. Kebetulan sekali, Bah, kami sedang ngobrolin masalah ini. Di tanjakan pas kebun bambu, kalau sudah senja jadi banyak hantunya, jelas salah satu warga. Hantu bagaimana maksudnya? Ucap Kiki yang ikut duduk sejenak di kursi warung, tertarik akan obrolan warga. Sudah seminggu ini banyak warga yang diganggu oleh hantu, tepat pas di tanjakan kebun bambu tersebut, jelas salah satu warga. Saya yang habis pulang kerja sekitar jam 7 malam, motor tiba-tiba mati pas tanjakan itu. Sudah beberapa kali dicoba untuk dinyalakan, tapi gak mau menyala motornya, hingga diputuskan untuk saya dorong saja. Tapi saat saya dorong motornya, terdengar suara ketawa di kebun bambu. Langsung saya percepat dorongannya, tapi tuh motor jadi sangat berat. Saat ku tengok ke belakang, ternyata ada pocong yang duduk di motor. Wah, langsung saya lari terbirit-birit. Tak terhitung jumlahnya saya terjatuh. Nih, bekas luka saat jatuh juga belum sembuh, jelas warga sambil menunjukkan bekas lukanya. Awalnya saya mengira itu cuma bohongan belaka. Kupikir saat dia ceritain itu luka karena jatuh dari motor saja, terus nyalain hantu. Setelah sholat subuh, saya selalu pergi belanja ke pasar untuk keperluan warung. Pas turunan kebun bambu, tiba-tiba ada 3 anak kecil yang nyebrang jalan. Sontak saya rem mendadak dan hampir jatuh. Kalau nyebrang lihat jalan, ucapku kesal saat motor terhenti. Tapi saat ku tengok ke pinggir jalan, tuh bocah tidak ada. Dan saya baru tersadar, bocah dari mana subuh-subuh begini keluar dari pohon bambu itu. Dan saat ku tengok ke arah pohon bambunya, tiba-tiba pohon bambu bergoyang sendiri, tidak ada angin. Samar terlihat bayangan hitam yang mau keluar dan mengarah kepadaku.
Kutinggalkan motor itu terus lari menggunakan langkah 1000. Nih, luka bekas jatuh saat lari masih belum sembuh. Jelas pemilik warung yang ikut nimbrung. Kenapa harus lari? Kan jadinya celaka oleh diri sendiri. Ada gesekan waktu di mana setan menampakkan diri. Paling hanya untuk sesaat, dan itu pun hanya untuk menakuti saja. Ucap Kiki sambil menyalakan sebatang rokok. Iya, namanya juga takut, bah, ucap pemilik warung. Hati-hati, bah, sekarang di tanjakan kebun bambu jadi banyak hantunya, salah satu warga mengingatkan. Abah sekarang juga mau ke sana karena teman Abah yang mau bersilaturahmi digangguin hantu kepala buntung, ucap Kiki. Tuh kan, bah, lebih baik jangan jemput, ntar celaka, ucap warga di warung. Mending kita pindahin saja hantunya, biar tidak ada warga yang digangguin lagi. Insya Allah hantunya bisa dipindahin. Ya kalau ngeyel hantunya, atas izin Allah kumakan tuh hantu, berani gangguin manusia dan membuat kalian celaka, ucap Kiki. Bener, bah, mending dipindahin kalau Abah bisa. Sontak semua warga yang di warung setuju. Abah tidak bisa apa-apa, tapi tidak ada yang mustahil jika Allah mengabulkan permohonan makhluk ciptaannya, ucap Kiki. Ayo, bah, saya ikut mengantar buat jemput teman Abah. Barangkali Abah perlu bantuan, ucap semua warga. Lebih dari 10 orang jumlahnya dan ikut mengantar untuk menjemput teman Kiki di tanjakan kebun bambu tersebut. Dan berangkatlah Kiki beserta beberapa warga. Tidak memerlukan waktu lama untuk sampai ke kebun bambu. Saat sampai di kebun tersebut, tiba-tiba semua pohon bambu bergoyang, padahal tidak ada angin saat itu. Anehnya semua pohon bambu bergoyangnya ada yang ke arah timur, barat, selatan, dan utara. Tuh, bah, padahal siang bolong begini, ucap warga yang mengantar. Waduh, kakek peot datang kemari, mending lawan saja, mau menang mau kalah. Suara gemuruh di dalam kebun bambu. Kalian mundur, Abah mau berdoa, meminta bantuan dan perlindungan kepada Tuhan. Semoga Allah mengabulkan doaku, ucap Kiki lalu bersila di pinggir kebun. Perang, kita perang lawan tuh kakek peot. Suara perintah tanpa wujud entah dari siapa. Kiki bersila dan membaca doa. Lantunan ayat suci Al-Quran keluar dari bibirnya terus menerus. Dan setelah selesai membaca doa, Kiki berucap, dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, dari angin kembali ke angin, dari tanah kembali ke tanah. Pergi selamat, tidak pergi kalian akan mati. Saya makan atas izin Tuhan. Sekali lagi saya mendengar warga diganggui, kalian tanggung sendiri akibatnya. Tiba-tiba satu persatu pohon bambunya tumbang dengan sendirinya. Terdengar sangat riuh teriakan minta ampun, tapi tidak ada satupun wujudnya. Mungkin Kiki bisa melihat, tapi warga hanya bisa mendengarnya saja. Ampun, saya akan pergi. Saya tidak akan mengganggu lagi. Panas, panas, panas. Setelah beberapa saat teriakan kesakitan oleh makhluk tanpa wujud tak terdengar lagi, dan hampir semua pohon bambunya tumbang. Warga hanya terdiam dan sangat kaget melihat kejadian tersebut. Bahkan ada beberapa warga yang lari, mungkin karena takut akan hal yang akan terjadi. Insya Allah di kebun ini tidak akan ada lagi hantu yang menampakkan diri untuk menakuti warga. Jikapun ada yang menampakkan diri, jangan takut, lebih takutlah pada Tuhan, ucap Kiki setelah bangun dari duduk silanya. Alhamdulillah, baiklah kalau gitu, bah, ucap warga sambil menghampiri Kiki. Assalamualaikum, ucap Iman sambil menghentikan sepeda motornya. Waalaikumsalam, sontak semua warga menjawab salam dari Iman. Jemput saya kok sampai banyak orang, Ang,
ucap Iman setelah bersalaman. Tadi Abah habis ngusir hantu yang suka gangguin warga. Tuh, pohon bambu pada tumbang, ucap para warga. Hah? Warga juga banyak digangguin. Kirain saya saja yang kena teror sama hantu di sini, jawab Iman. Iman dan warga pun menceritakan kembali tentang kejadian teror yang diterima oleh hantu yang berada di kebun bambu pas tanjakan. Sudah, sekarang kita pulang. Sebentar lagi azan zuhur. Insya Allah tidak ada yang teror lagi, mau siang atau malam juga, ucap Kiki sambil mengajak Iman dan warga untuk pulang kembali. Kurang lebih 1 tahun rumah itu ditempati Kiki hingga akhirnya Kiki kembali pulang ke rumahnya sendiri. Untuk sekarang entah dijual atau ditempati oleh Pak Iman rumahnya. Mungkin juga dikosongkan. Saya kurang tahu. Tapi jika ada waktu senggang, saya akan videokan tanjakan sama rumahnya. Dan 3 tahun kemudian kakekku menghembuskan nafas terakhirnya karena usia yang sudah tua. Semoga amal kebaikannya semasa di dunia diterima oleh Allah dan ditempatkan di tempat terindah. Amin.